Perkemahan militer sekelompok rekrutan berbaris untuk bergabung dengan parti. Masing-masing mengumumkan apa keahlian mereka. Untuk contoh seorang pemanah atau seorang prajurit tombak. Seorang pria dengan kuncir kuda sedang mencatat, dia bertanya kepada anak laki-laki berikutnya tentang bakatnya. Anak laki-laki itu menjawab bahwa dia adalah seorang yang bagus dalam makan. Tentara itu berpikir dengan serius, mengetuk kepalanya dengan pensil sebelum menyadari apa yang telah dia dengar. Kang Min Hyuk berdiri di depannya. Pria itu menatapnya dengan terkejut dan bertanya lagi anak laki-laki itu, memastikan bahwa dia tidak pilih-pilih soal makanan dan bisa makan banyak hidangan yang berbeda. Tentara itu tertawa, dia tersenyum dan memanggil Kang Min Hyuk. Aku mengerti kau seorang pemain yang bagus dalam makan. Pria itu menoleh ada yang mengumumkan bahwa, semua tentara dan pendatang baru yang telah mendaftar untuk perburuan akan berangkat setelah makan siang. Kang Min Hyuk menatapnya dan mengklarifikasi bahwa mereka akan diberi makan. Mereka menjawab dengan afirmatif. Kang Min Hyuk sangat senang, sementara yang lain berbisik dengan tidak puas. Mereka tidak ingin membuang waktu untuk makanan tentara, mereka berbaris untuk menerima makan siang. Kang Min Hyuk tersenyum pada pria dengan kuncir kuda dan mengatakan, ia akan membawa bagiannya juga. Kang Min Hyuk berdesakan untuk mengetahui menu yang tersedia. Dia senang sekali, karena menunya hamburger, mereka membagikan hamburger kentang goreng dan soda di atas nampan. Min Hyuk dengan senang hati memesan 2 porsi, rekrutan lainnya bingung karena mereka diberi makanan cepat saji untuk makan siang. Kang Min Hyuk membawa 2 nampan sambil tersenyum, memeriksa roti empuk dan salad segar. Pria kuncir kuda itu memanggilnya ke meja. Min Hyuk meletakkan nampan di depannya. Min Hyuk tidak sabar, dia menggigit burger tersebut. Jalmeohosemnida, roti lembut dengan biji wijen, selada yang lembut dan pada saat yang sama daun selada renyah. Seiris tomat segar bersama dengan pati keju yang tebal dan berair serta saus manis memberikan rasa yang kaya. Kentang goreng coklat keemasan, panas dengan rasa kontras bersifat fleksibel. Dicelupkan ke dalam saus tomat untuk kombinasi sempurna antara manis dan asam. Dan jika dia merasa sedikit haus, Min Hyuk meneguk cola dingin dengan balok es batu di dalamnya. Cola yang menyegarkan memenuhi mulutnya dengan gelembung. Min Hyuk menatap tentara itu dengan kagum dan bertanya, apakah itu benar-benar dimasak oleh juru masak militer? Pria itu tersenyum dan menjawab, para pemain mungkin mengira itu makanan tentara, sehingga rasanya tidak enak, namun tidak ada makanan yang lebih enak daripada apa yang dimasak Lin Nim. Min Hyuk terus makan, dia bertanya siapa itu. Pria itu menjelaskan bahwa Len adalah kapten dari juru masak militer. Ting, the true value of food. Anda mendapatkan strength plus 1, health plus 1. Skill of proficient chef. Anda mendapatkan strength plus 1. Mi Hyuk berpikir bahwa dia bisa mendapatkan karakteristik bonus tambahan hanya dengan makan makanan yang dimasak dengan baik. Ini berarti bahwa makanan yang dia masak menggunakan resep dari internet. Tidak sebanding dengan makanan yang dimasak oleh koki sungguhan. Min Hyuk mengunyah makanannya dengan serius, dia berpikir bahwa keterampilan memasak tidak buruk untuk dipelajari. Karena, itu bisa memberinya efek tambahan. Prajurit itu memandang lawan bicaranya dengan bertanya-tanya. Min Hyuk bertanya, apakah mungkin untuk mendaftarkannya sebagai juru masak militer? Jika aku bisa mempelajari bagaimana cara masak, aku bisa membuat makanan buatanku semakin enak. Pria itu memimpin rekannya ke bagian lain dari kamp, mereka pergi ke dalam sebuah gerobak. Di sana juru masak itu sibuk memasak, prajurit itu menoleh kepadanya dan memintanya untuk membantu temannya bergabung dengan juru masak militer. Nama juru masak itu adalah Brek, dia melihat mereka dan menjawab, bahwa tim sudah penuh. Tentara itu memintanya untuk memikirkannya, dan mungkin menugaskan pria itu beberapa pekerjaan kecil. Bark mulai menyangkalnya tetapi dia sudah melarikan diri meninggalkan Min Hyuk sendirian. Seorang pria memasuki gerobak. Min Hyuk berbalik, dan Brek menjadi gugup, seorang pria berambut pirang dengan bekas luka di wajahnya. Dan seorang berbandana hitam berdiri di depan mereka. Dia adalah Kapten Lin. Min Hyuk tersenyum dan berkata, dia bermimpi untuk menjadi seorang koki militer. Pria itu dengan tenang menjawab, tidak ada lowongan. Min Hyuk bersikeras meminta, tiba-tiba Brek mencoba menyelinap pergi. Kapten Lin menyilangkan tangannya dan menghembuskan napas dia berkata,
Sebuah buff dari Chef tidak akan bertahan lama, berbeda dengan buff dari kebanyakan Priest. Jangan lupa juga, itu perlu sebuah persiapan, hingga harus dimakan agar buff tersebut bisa diaktifkan. Para pemain biasanya fokus untuk menaikkan level secepat yang mereka bisa. Tapi, kau barusan bilang kau ingin menjadi seorang chef militer. Apa kau kemari karena berpikir kau bisa mendapatkan beberapa makanan gratis dengan melakukan ini? Min Hyuk melihat ke arah kapten dengan tekad. Dia berpikir dan berkata, "Tidak, Tik-dak. Bukan seperti itu, bahkan jika aku berpikir untuk belajar memasak makanan sambil bekerja. Pada akhirnya semua itu akan berguna jika bisa belajar cara memasak makanan yang lezat." Ia berkata dalam hati, "Aku tidak bilang kalau aku kemari untuk meminta makanan gratis. Aku hanya ingin belajar memasak di sini." Mi Hyuk melihat tas berisi bawang putih. Saat Kapten Len memintanya mengupas seluruh bawang putih di belakangnya dalam waktu 25 menit. Jika Min Hyuk bisa melakukan itu, ia akan menerima bahkan akan mengajarinya. Min Hyuk berlari dan meraih karung berisi bawang putih. Ketua Len mengerutkan kening dan berpaling mengatakan, "Jika kau berpikir kalau kau tidak bisa melakukan hal itu meski sedikit pun, lebih baik kau pergi dan memburu beberapa goblin." Min Hyuk berkata sambil mengumpulkan bahan-bahan. Kapten bertanya lagi. Tiba-tiba Min Hyuk menjawab, bahwa dia sudah selesai mengupas semuanya. Kapten Lin merebut tas itu dan marah. "Berani sekali kau berbohong padaku seperti itu." Wajahnya melihat ke dalam mata Min Hyuk yang membesar. Menatapnya dengan terkejut dan bertanya bagaimana dia melakukannya. Min Hyuk tersenyum dan bertanya, "Apa yang harus dilakukan selanjutnya?" "Ting, Anda sekarang bisa belajar cara memasak dari Chef Lin. Anda mendapatkan 4 poin fame. Sebuah misi skill telah muncul. Ting, misi mempelajari skill memasak. Rank C. Batas waktu. Tidak ada. Hukuman jika gagal. Tidak ada. Hadiah. Skill memasak. Deskripsi. Salah satu dasar dari memasak adalah mempelajari bagaimana cara memotong. Tingkat keahlian Anda dalam memotong hingga 100%. Ketua Lin mengajarkan Min Hyuk cara memegang pisau dengan benar. Dia menunjukkan cara memotong dengan benar. Min Hyuk melihat dengan seksama. Len menjelaskan bahwa berkat metode pemotongan ini bahan-bahan tetap segar lebih lama. Mata Min Hyuk berbinar. Ketua Len menyeringai. Ia berpikir bahwa pria itu tampak seperti seorang siswa yang senang belajar. Sepertinya dia tidak berbohong tentang ingin belajar cara memasak. Sang kapten menyeka tangannya menoleh ke arah Min Hyuk sambil berjalan mengatakan, "Itu adalah satu dasar dari memasak. Jadi ingatlah baik-baik. Sekarang aku harus pergi dan menyiapkan makan malam." Pria itu menunjuk lobak yang ditinggalkan khusus untuk latihan berlatih keterampilan memotong. Kapten memberikan tugas untuk tidak menggunakan keterampilan aneh saat memotong lobak. Pria itu berbalik dan menambahkan, "Jika ada bahan-bahan yang tersisa di ruang penyimpanan, kau boleh memakannya." Min Hyuk berterima kasih padanya dengan gembira. Ketua Len menoleh ke belakang saat dia keluar dari gerobak dan berpikir. Untuk memotong semuanya butuh waktu beberapa hari. Bahkan jika dia tidak beristirahat sekalipun. Aku yakin kebanyakan orang akan menyerah saat mencapai pertengahan jalan. Seseorang memanggilnya di jalan. Dia berbalik. Tentara itu tersenyum dan berkata, "Aku dengar hari ini kau mendapatkan orang baru kan?" Ia menjawab dengan afirmatif. Ia melanjutkan kata-katanya, "Jika itu sangat jarang bagimu, bukankah kau tidak suka dengan orang luar?" Lin menjawab, "Aku sudah berjanji, dan dia sudah sangat bekerja keras. Itu kenapa aku menerimanya. Dia bekerja keras, kedengarannya bagus sekali. Ngomong-ngomong apa makan malam kita hari ini?" Sembari tersenyum Ketua Lin menjawab, "Aku akan memasak tonkatsu." Tonkatsu adalah masakan Jepang yang terdiri dari irisan daging babi yang dilapisi tepung panir dan digoreng dalam minyak yang banyak. Aku tidak sabar menunggunya, teruskan kinerjamu. Sembari pergi kawannya melambaikan tangan. Ketua Len memasuki gerobak. Ia berpikir jika Min Hyuk mungkin baru setengah jalan mengerjakan tugasnya. Tiba-tiba matanya menajam ketika mendengar suara Min Hyuk sedang memotong lobak. Dalam hatinya ia berkata, "Yang memotong bukanlah Brak tapi dia." Min Hyuk menoleh ke belakang dan menyapa Kapten Lin dengan senyuman. Sudah tidak ada lobak lagi tersisa. Dengan pisau di tangan dan irisan lobak di depannya, Min Hyuk tersenyum manis. Di depannya terlihat notifikasi. Keahlian memotong telah mencapai 100%.
Ting, Anda telah mencapai 10 keterampilan tangan. Anda telah mendapat efek kemuliaan Dewa Makan. Anda telah mempelajari skill memasak tingkat puncak. Anda telah mempelajari skill memasak Dewa Makan. Anda telah mempelajari skill Guts Recipe Acquisition. Anda telah mempelajari skill Trends Ingredients. Anda telah mempelajari Spiritual Trends. Ketua Lin sangat terkejut berteriak. Apa kau hanya memotong lobak saja sepanjang waktu? Min Hyuk juga terkejut karena ia tidak sadar jika ada notifikasi di depannya. Sejak kapan semua ini muncul? Min Hyuk berbalik menatap Ketua Len dalam hatinya, ia berkata, aku akan melihat notifikasi itu nanti saja. Ketua Len dengan gelisah bertanya, apa tangannya tidak terasa sakit? Min Hyuk dengan pisau di tangan dan senyum khasnya mengatakan, tidak apa, malah aku merasa menjadi lebih baik sekarang. Ketua Lin memperhatikan Min Hyuk bersemangat memotong dan tersenyum, dalam hatinya berkata, anak ini, dia menjadi sangat hebat meskipun dia baru saja belajar beberapa jam. Skill memotong miliknya naik sangat drastis. Tampak potongan lobak di atas nampan yang berjajar rapi di atas meja. Ketua Len tersenyum berkata dalam hati, sepertinya dia tidak hanya banyak bicara saja. Kemudian ia bertepuk tangan, kerja yang bagus. Terima kasih Son Saeng Nim. Son Saeng Nim itu sama dengan panggilan guru ya guys. Ketua Lin melirik Min Hyuk berkata, kemarilah, aku akan mengajarimu cara menggoreng tonkatsu. Min Hyuk menoleh memperhatikan. Pertama, perhatikan baik-baik daging ini. Kepala Len menjelaskan, bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan darah dalam daging. Kemudian membumbuinya dengan sedikit garam dan merica. Jika Anda berlebihan dengan garam, daging dapat kehilangan kelembapannya tidak enak. Kayaknya pengarang manhwa ini belum kenal dendeng daging dari Indonesia, jadi beliaunya nggak tahu ya guys. Hal penting lain yang harus diperhatikan adalah, untuk menggunakan jumlah rempah-rempah yang tepat. Min Hyuk terkejut. Ketua Len terus mendemonstrasikan masakan. Kemudian lapisi daging dengan tepung. Setelah itu kocok telurnya dan taburi dengan tepung roti. Kemudian celupkan ke dalam telur dan lapisi dengan remah roti tepat sebelum digoreng. Ketua Len mulai menggoreng potongan pertama, mereka berdua mengamati persiapan hidangan. Jika saat tepung roti dicelupkan kemudian naik lagi, maka suhunya sudah tepat. Pria itu mengeluarkan sepotong daging siap saji. Ketua Lin menyerahkan sumpit kepada Min Hyuk untuk mencoba menggoreng, sekarang kau bisa mencobanya sendiri. Pastikan untuk menjaga suhu minyak dengan benar. Min Hyuk berkonsentrasi menuangkan minyak. Ini pertama kalinya bagiku membuat tonkatsu. Aku akan membuatnya sebisaku, suhu minyaknya adalah 154 derajat. Min Hyuk terkejut, suhu minyaknya 157 derajat. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah dia salah. Suara apa ini hanya imajinasiku saja. Mendengar itu Ketua Len mengerutkan kening dan memerintahkannya untuk berkonsentrasi. Perhatikan suhu minyaknya secara optimal. Min Hyuk memasukkan sepotong daging di dalam panci, dia bertanya-tanya apa suara ini semacam alarm. Tonkatsu sedang digoreng. Kapten terus mengawasi Mi Hyuk dari samping. Anak ini dia bahkan tidak menggunakan termometer untuk mengecek suhunya. Rasanya seperti dia sudah tahu kapan waktu yang tepat untuk menggorengnya. Min Hyuk dengan sabar mengawasi katsu miliknya. Min Hyuk mengeluarkan sepotong katsu dengan gagah. Aku sudah berhasil membuat tonkatsu, Len menyetujuinya dan Min Hyuk tertawa canggung. Ting, Anda berhasil memasak tonkatsu. Ting, silahkan memilih antara buff effect atau the true value of food. Sambil menyumpit katsu ia memilih buff effect. Min Hyuk menatap Lin bertanya, apakah setiap makanan memberi sebuah buff? Lin menjawab, hei, jelas tidak. Untuk mendapatkan sebuah buff, kau harus memenuhi beberapa kriteria dan tingkat kualitas tertentu. Ting, item, tonkatsu, elangkaan barang, rank, normal, batas waktu, tidak ada. Efek spesial, attack power meningkat sebanyak 10%, defense meningkat sebanyak 8%. Penjelasan, sebuah tonkatsu yang lezat dibuat khusus oleh koki bertalenta misterius. Melihat katsu yang dia buat dan muncul notifikasi membuat Min Hyuk bertanya-tanya. Apa-apaan semua ini? Ketua Lin mendengar penjelasan dari Min Hyuk. Sebenarnya saat skill memotongku mencapai 100% aku mendapatkan sebuah skill memasak. Min Hyuk melihat dua notifikasi di depannya. Oh jadi ini alarm sebelumnya. Ting, buff setting.
Kemampuan untuk menyesuaikan potensi makanan yang dimasak dengan the true value of food dengan potensi 100% atau dapat dibagi menjadi beberapa makanan. Jumlah dari buff efek dapat diisi setiap hari. Makanan yang meningkat stats membutuhkan buff efek lebih banyak agar efektif. Memperhatikan notifikasi tersebut Min Hyuk berpikir. Membagi buff ke beberapa makanan untuk beberapa orang. Jadi aku bisa memilih antara untuk mengambil sepenuhnya buff untuk satu makanan untuk satu orang saja. Ting, skill spiritual trance, rank, skill pasif, level, tidak ada, mana UC, tidak ada, cooldown time, tidak ada, efek, kemampuan untuk membuat makanan lebih enak dengan memenuhi beberapa faktor. Min Hyuk terus mengecek skill kit yang ia dapatkan. Ting, skill, search ingredients, rank, skill pasif. Level 1. Cooldown time. Tidak ada, untuk saat ini tidak dapat menaikkan level skill. Hukuman jika menggunakan ini, Anda tidak akan bisa mendapatkan efek dari the true value of food selama 1 hari. Efek. Kemampuan untuk menambahkan hidangan dengan buff lain dan mengintai sejauh 1 km untuk mencari bahannya. Sebelum efek plus bahan plus jenis makanan, sebuah resep yang disarankan oleh sistem. Jumlah penggunaan skill ketika digunakan 3 dari 3. Jadi aku bisa, bahan yang kubutuhkan untuk memasak. Bahan sistemnya menyediakan resep tersebut. Tapi masalahnya hukuman itu. Skill apa yang kau dapatkan? Tanya Ketua Lin. Aku rasa aku mendapatkan skill yang luar biasa, jawab Min Hyuk. Apa banyak skill yang kau dapatkan? Tambah Ketua Lin. Dengan sedih Min Hyuk menjawab, tapi dari semua skill itu tidak ada skill yang dapat meningkatkan kelezatan dari sebuah makanan. Ketua Lin dengan bingung bertanya. Rasa, maksudnya bagaimana? Min Hyuk dengan air mata menoleh. Benar menambah kelezatan makanan. Ketua Lin tersenyum menenangkan Min Hyuk memegang punggungnya. Kau bisa membuat tonkatsu dengan sangat enak karena sebuah skill. Aku yakin rasanya pasti enak. Memandang langit Min Hyuk tersenyum. Aku rasa Anda mungkin benar. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Dengan mata berbinar mulut berliur Min Hyuk bertanya. Apa boleh aku pergi dan memakan ini? Tersenyum Len memperbolehkannya. Sebuah tangan sedang memotong sayur kol dengan cepat. Katsu di atas piring, di atasnya disiram saus yang masih hangat. Min Hyuk tampak bahagia dengan sendok dan garpu. Jalmeoho sumida. Terlihat katsu saus, nasi jagung dan irisan sayur kol. Min Hyuk mulai memotong katsu. Suaranya sangat menggiurkan meskipun aku hanya memotongnya, ucap Min Hyuk. Patty lembut ini berkilau dan sepertinya sangat lezat. Aku tahu kalau akulah orang yang memasak ini. Hanya saja, aku tidak menyangka kalau akan sebagus ini. Dengan menatap potongan katsu yang ditusuknya Min Hyuk terus mengaguminya. Ia menggigit daging tersebut. Sebuah kombinasi yang cocok antara saus dengan sambalnya kulit makanan ini. Lapisan renyahnya, dicampur dengan saus kental yang hangat membuat tekstur yang harmonis. Dan yang terakhir, tebal dagingnya dan rasa lembut dari babi memenuhi semuanya. Siapa yang tidak bisa membayangkan kombinasi yang sangat sempurna seperti itu? Jangan lupa juga dengan potongan kubis yang bersama dengan tonkatsu. Itu memberikan mulutmu rasa renyah, segar, dan membersihkan. Kemudian kau mengisi mulutmu dengan manisnya jagung setelah itu. Min Hyuk menikmatinya sampai lupa kalau Mimin lapar. Ketua Len melihat Min Hyuk makan tertawa. Setelah kau selesai makan, segera bantu yang lain untuk mempersiapkan makanan untuk semua pasukan. Aku yakin kau pasti bisa, benar bukan? Siap Pak, jawab Min Hyuk. Beberapa saat kemudian tampak Min Hyuk kelelahan menghela nafas, merobohkan badannya di meja. Ketua Len menghampirinya, kerja bagus. Sontak membuat Min Hyuk terkejut dan segera bangkit. Anda harus makan guru, ucap Min Hyuk. Jangan risau, kemudian Ketua Lin duduk di hadapan Min Hyuk. Min Hyuk menatapnya dengan serius. Oh iya, kalau dipikir lagi, aku tidak pernah melihat Anda makan sepanjang hari ini guru. Dengan gelas di tangan Lin menjawab. Ali biasanya makan dengan obat. Obat, saya pikir guru itu orang yang haus akan rasa dan pengalaman. Rasa iya, meletakkan gelasnya di meja Len mengatakan. Aku harus memastikan bahwa mereka mendapatkan kenikmatan saat menikmati makanan buatanku. Tapi selama aku hidup, aku tidak pernah merasakan apapun saat aku makan. Mendengar itu Min Hyuk sangat terkejut. Apa Anda sakit atau semacamnya guru? Tidak, bukan begitu. Tunggu, jika Anda tidak bisa merasakan makanan, bagaimana cara Anda menjadi seorang chef?
Mengepalkan tangannya di meja, Min Hyuk dengan penasaran bertanya. Ketua Lin di depannya menjawab. Skill Dexterity. Dexterity bisa diartikan juga ketangkasan ya guys. Dengan suara melemah Ketua Lin menjelaskan jika ia mempertaruhkan semua yang ia miliki pada Dexterity-nya. Min Hyuk menyadari jika Anda meningkatkan ketangkasan manual Anda sebesar 20, maka rasanya akan meningkat dengan ketangkasan Anda. Kau dapat memasak seperti koki veteran sejati. Tangan kapten semua terluka. Untuk mencapai tingkat keterampilan ini dia pasti telah berlatih selama berjam-jam tanpa mengenal waktu. Berbalik ke pendatang baru, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri dari meja dan hendak pergi. Min Hyuk melihatnya dengan kecewa. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya tidak bisa merasakan apa-apa. Apakah rasanya nanti seperti makan karet padahal kau sedang makan kentang yang sangat manis? Min Hyuk mengepalkan tinjunya, karena guru sudah bersedia mengajari aku bagaimana cara memasak. Aku ingin membantunya. Ia melompat berdiri mengingat keterampilan barunya. Min Hyuk mengulurkan tangannya. Anda menggunakan keterampilan. Anda menggunakan ingredients search skill. Ting, silahkan pilih tipe makanan yang Anda inginkan. Min Hyuk memilih Chinese food. Ting, silahkan tentukan buff yang Anda inginkan. Buff untuk menghidupkan kembali indera perasa yang sudah mati. Ting, mencari bahan hingga radius 1 km. Ting, pencarian akan terus berlanjut, menggunakan pemain sebagai titik pusat. Peringatan datang, para juru masak sedang bekerja di gerbong. Greg berjalan berkeliling memeriksa mereka. Min Hyuk tampak kesal, sudah hari ketiga, ia masih belum mendapatkan peringatan dari sistem. Min Hyuk mencondongkan tubuh ke atas kompor dan berpikir bahwa permintaannya mungkin mustahil untuk dipenuhi. Juru masak lainnya sedang membahas kebisingan di luar. Rasanya di luar sana sangat aneh, tidak seperti biasanya. Brad bertepuk tangan dan menyuruh semua orang untuk memperhatikan. Aku yakin pertarungannya sangat intensif. Karena pertarungannya intensif, makanya kita harus pastikan perut mereka terisi dengan benar. Tanah bergetar, semua orang bergoyang. Min Hyuk terkejut. Kenapa ini? Apa terjadi gempa bumi? Ting, bahan yang tepat telah ditemukan. Orang-orang berteriak bahwa sekelompok orc telah menyerang. Min Hyuk berjalan melewati para juru masak yang panik. Ting, bahan untuk menghidupkan kematian indera perasa. Ting, intisari kepala suku orc. Orang-orang dalam kepanikan mengatakan jika tempat ini seharusnya jauh dari wilayah orc. Ting, rekomendasi hidangan. Min Hyuk mengeluarkan pedangnya. Ting, Tang Suyuk, babi asam manis. Min Hyuk pergi berlari meninggalkan kerumunan sehingga membuat para koki menoleh ke arahnya dan bertanya. Hei kau mau pergi kemana? Di wilayah perkemahan tentara, sedang terjadi pertempuran melawan orc. Min Hyuk menatap targetnya dengan terkejut. Di tengah pertempuran itu menampilkan monster besar, kepala suku orc. Para pemain panik dan ingin keluar. Tiba-tiba, mata kepala suku itu berkilat. Dia menyerang para pemain baru. Min Hyuk melihat monster lain menyerang. Ia mengalahkannya dengan mudah. Hanya dengan satu sabetan monster orc tersebut sudah tumbang. Min Hyuk meremas gagang pedangnya, matanya tertuju hanya pada satu titik. Kepala suku orc, tekadnya sudah bulat. Ayo makan Tang Suyuk. Pemain lain berteriak memanggilnya. Oi, chef. Apa kau sudah gila? Kembalilah. Namun Min Hyuk tidak mendengarkannya, ia terus berlari ke arah kepala suku orc. Ia berhadapan langsung, sementara itu kepala suku orc, bersiap menyabetkan pedangnya ke arah Min Hyuk. Min Hyuk dengan mudah menghindarinya. Karena pedang orc tersebut sangat besar, ia sangat mudah menghindari serangannya. Karena serangan tersebut meleset, sebuah celah terbuka. Kepala suku mengayunkan pedangnya, Min Hyuk memberikan pukulan cepat. Dengan pedang yang besar diangkat ke atas, kepala suku orc sangat marah. Monster itu terus menyerang tetapi Min Hyuk selalu dapat menghindar. Min Hyuk memperhatikan dengan saksama, musuhnya menggunakan kekuatan fisik, jadi ia berpikir jika ia sudah sangat tepat jika mengandalkan kecepatan. Min Hyuk dengan keyakinan penuh menggenggam erat pedangnya melesat ke arah orc. Ting, 3 serangan cepat mulai. Ting, membidik titik vital. Kring, krik kring. Ah, orc merintih kesakitan. Min Hyuk dengan wajah serius mendarat dengan aman. Jejak tebasan orc tampak di leher dan bagian tubuh orc. Sorak-sorai menggema. Chef mengalahkan ketua suku orc. Kita semua menang, kita bisa melakukan serangan ini. Min Hyuk tampak tertawa bahagia. Di kamp prajurit orang-orang mengatakan,
Jika orc kemungkinan sampai ke sini karena mengejar goblin. Tetapi karena itu, tidak banyak goblin yang bisa dilawan. Jika bukan karena chef itu, pasti akan banyak masalah yang terjadi. Kapten Len duduk di antara prajurit, dia tersenyum mengingat bagaimana Min Hyuk memintanya untuk mengenakan pakaian yang nyaman. Dan menunggu Len setuju dengan permintaan Min Hyuk untuk tidak makan dan menunggu dengan sabar. Bukankah aku berkata untuk menunggu dan tidak akan makan sampai besok? Itu pastinya. Sepertinya aku harus memberikan sesuatu pada anak itu. Kapten Len memasuki tenda, dia disambut oleh Min Hyuk yang tersenyum. Juru masak itu menatap Min Hyuk dengan bingung, karena Min Hyuk seolah menjadi reporter mewawancarainya. Berapa banyak waktu luang yang Anda punya? Langsung pada intinya saja, aku bosan bahkan untuk bernafas, jawab Kapten Len. Wah, Anda seharusnya tidak seperti itu, balas Min Hyuk sambil tersenyum. Silakan duduk dan tunggu sebentar. Kapten Len dia duduk di meja, sementara Min Hyuk mengeluarkan sebuah hidangan dan berkata, bahwa dia telah menyiapkannya khusus untuk Anda. Ini adalah tangsuyuk yang dibuat dengan intisari kepala suku orc, dan dimasukkan secara khusus ke dalam saus. Ketua Lin bertanya, intisari kepala suku orc, apa yang kau maksud itu, orc di pertarungan sebelumnya? Benar intisari ini, jawab Min Hyuk. Min Hyuk menambahkan, jika intisari tersebut bisa menghidupkan kembali indera perasa yang sudah mati. Sontak membuat Ketua Len membeku. Sembari berteriak Kapten Len bertanya, jadi ini alasanmu ikut pertempuran kemarin? Dengan wajah datar dan tangan terlipat Min Hyuk menjawab, hehehe, memang tuh alasan utamanya, tapi aku juga menginginkan tangsuyuk tersebut. Dengan sedikit bingung Kapten Len mencerna kata-kata Min Hyuk. Min Hyuk membawa hidangan dan mengajaknya untuk makan saja. Saat Kapten Lin akan menerima mangkok tersebut, tiba-tiba Min Hyuk menariknya kembali. Sehingga membuat Kapten Len bertanya apa yang Min Hyuk lakukan. Dengan mangkuk di tangannya Min Hyuk mengatakan, jika ia ingin menuangkan saus dulu. Jika kau ingin menuangkan sausnya, mengapa kau malah menggorengnya? Makanan yang digoreng dibuat dengan tujuan agar renyah saat dimakan. Min Hyuk dengan wajah jengkel mengatakan, jika makanan tangsuyuk itu memang harus menuangkan saus di atasnya. Itulah alasannya saus bisa menyatu dengan lembutnya daging yang sudah digoreng agar membuat rasanya menjadi lebih lezat. Mereka mulai berdebat soal makanan yang harusnya bersaus atau tidak bersaus. Akhirnya mereka pun lelah dan berhenti, setelah itu mereka saling menatap dan tertawa bersama. Silakan cobalah ini terlebih dahulu. Dengan menunjukkan hidangan di atas piring Min Hyuk mempersilahkan. Dengan daging disumpit, Kapten Lin tampak sedikit ragu. Perlahan ia mulai menggigit dagingnya. Ia mulai memejamkan mata untuk merasakan dari rasa makanan tersebut. Dengan penasaran Min Hyuk memperhatikan, tapi ngiler. Ini aneh. Aku bisa merasakan sesuatu saat aku makan. Saus yang berisi berbagai tambahan perlahan-lahan mulai menyiram mulutku dengan rasa manis setiap kali aku menggigitnya. Rasa renyah dari masakan yang digoreng tidak hilang meskipun sudah dituangkan saus di atasnya. Dan setiap kali aku mengunyah, sebuah cairan manis dan asamnya daging menyebar di mulutku. Dagingnya yang lembut, sangat cocok dengan rasa saus yang manis ini. Ini sangat enak. Ucap Kapten Lin. Dengan sumpit di tangan ia tidak kuat menahan haru, menutupi matanya ia mengatakan. Rasanya sangat enak. Min Hyuk tersenyum bahagia mendengar semua pujian yang diberikan. Tiba-tiba Min Hyuk berkata, masih terlalu awal bagi Anda untuk menangis. Sontak kata-kata itu memecah keheningan yang ada. Min Hyuk menunjukkan beberapa hidangan lagi di meja. Tada, di sini ada jangyun dan jambong. Intinya makanan tersebut yang hitam menggunakan kecap dan yang merah menggunakan saus yang pedas gitu guys. Dihidangkan dengan mie terbaik dengan supit kayu. Min Hyuk mencontohkan cara memakan mie tersebut. Kapten Lin tidak mau kalah. Bukan seperti itu cara memakannya tapi seperti ini. Rasa dari mie tersebut benar-benar bisa ia rasakan. Campuran dari daging goreng, sayuran, saus manis, serta mie. Memenuhi mulutku dengan mie hitam yang mengkilap. Dan ditambah dengan lobak acar yang segar. Agar rasanya menjadi sempurna. Pertama kau memenuhi mulutmu dengan kaldu yang pedas. Kemudian lengkapi itu dengan mencampurkan sayuran dan seafood. Dan terakhir, kunyah mie tersebut bersama dengan semua bumbu yang ada bersama-sama. Menari dengan menggelitik di dalam mulutku. Ini pedas, tapi rasanya menyegarkan.
Ucap Kapten Lin. Itulah kehangatan dari Jambong, jawab Min Hyuk. Kapten Lin menyeringai menyuapkan mie mengatakan ini benar-benar enak. Makanlah sebanyak yang Anda mau, ujar Min Hyuk menyemangati dan dijawab Len dengan afirmatif. Mereka pun terus makan bersama. Mangkuk kosong tertinggal di meja, pria itu memujinya, akhirnya selesai juga. Astaga makanannya benar-benar enak. Itu tadi benar-benar enak Min Hyuk. Itu semua untuk rasa terima kasihku pada Anda karena telah bersedia mengajariku jawab Min Hyuk. Kapten berjalan menuju keluar dan mengatakan pada Min Hyuk untuk menunggunya sebentar. Min Hyuk bertanya-tanya, apa yang harus ia coba sekarang ketika gandum matahari sudah kudapatkan sebagai hadiah? Astaga memikirkannya saja membuatku bahagia. Saat asik melamun, tiba-tiba Kapten Len masuk dan memanggil Min Hyuk. Ia membawa sebuah kotak, dengan basa-basi Min Hyuk bertanya guru Anda dari mana saja. Kapten Lin dengan kotak merah di tangannya mengatakan, Min Hyuk maukah kau menyimpan ini untukku? Menerimanya Min Hyuk bertanya-tanya kotak apa ini? Oke, bersambung dulu ya guys. Jangan lupa, subscribe, komen, dan like, biar Mimin semangat bikin lanjutan videonya. Sampai jumpa di chapter berikutnya.